Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya, Rima Maisarah, dengan kode NIM 20051111077. Saya mahasiswa Pendidikan Sejarah Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Riau. Di sini saya akan menyelesaikan tugas saya, yaitu Sejarah Indonesia Masa Kolonial dengan dosen pengampu Bapak Nurdiansyah MPD. Nah, kali ini saya akan membawa materi yaitu yang berjudul Awal Perkembangan dan Perjuangan Menentang Kolonial. Nah, baiklah, sebelumnya kita harus tahu apa itu pergerakan nasional. Menurut saya, pergerakan nasional itu merupakan istilah yang digunakan pada fase sejarah Indonesia dalam mencapai kemerdekaan. Nah, pergerakan nasional ini terjadi dalam kurun waktu pada tahun 1908 sampai 1945. Setelah kita mengetahui pergerakan nasional, maka kita mengetahui perjuangan fisik yang berakhir. Setelah masa perjuangan fisik berakhir, perjuangan bangsa Indonesia beralih ke masa perjuangan melalui organisasi modern dengan tujuan untuk perbaikan hajat hidup bangsa Indonesia ke arah yang lebih baik. Nah, hal ini merupakan dampak dari pelaksanaan politik etis oleh Belanda yang secara tidak langsung telah melahirkan tokoh-tokoh intelektual pribumi yang menjadi penggagas pergerakan nasional. Sejak tahun 1908, sejarah Indonesia memasuki babak baru, yaitu masa pergerakan nasional. Nah, pergerakan nasional merupakan masa di mana bangkitnya rasa dan semangat persatuan, kesatuan, dan nasionalisme, serta kesadaran untuk memperjuangkan kemerdekaan Republik Indonesia. Nah, bangkitnya nasionalisme di Indonesia sendiri tidak dapat dipisahkan dari bangkitnya nasionalisme di Asia yang ditandai dengan kemenangan Jepang atau Rusia pada tahun 1905. Nah, masa pergerakan nasional di Indonesia ditandai juga dengan berdirinya Budi Utomo sebagai organisasi pertama pada masa pergerakan nasional. Budi Utomo merupakan sebuah organisasi pelajar yang didirikan oleh Dr. Sutomo dan para mahasiswa Stovia atau School to Applying for English Arston, yaitu yang dimana Gunawan, Dr. Cipto Mangunkusumo, Soeharji, serta Aryo Tirtokusumo yang didirikan di Jakarta pada tanggal 20 Mei 1908. Nah, organisasi ini juga bersifat sosial, ekonomi, kebudayaan, serta tidak bersifat politik. Ada juga berdirinya Budi Utomo tidak bisa lepas dari peranan dari Wahidin Swediruhusudo. Walaupun bukan pendiri Budi Utomo, namun beliaulah yang telah menginspirasi Dr. Sutomo dan kawan-kawan untuk mendirikan organisasi pergerakan nasional ini. Selanjutnya, Dr. Wahidin Swedirohusudo sendiri adalah seorang alumni dari Stovia yang sering berkeliling di kota-kota besar di Pulau Jawa untuk mengkampanyekan gagasannya mengenai bantuan dana bagi pelajar-pelajar pribumi berprestasi yang tidak mampu melanjutkan sekolah. Di gagasan ini akhirnya kemukakan kepada pelajar-pelajar Stovia di Jakarta, dan mereka pun menyambut baik gagasan mengenai organisasi tersebut. Selanjutnya, Budi Utomo sebagai organisasi pelajar ini secara samar-samar merumuskan tujuannya
untuk kemajuan tanah Hindia, dan yang dimana jangkauan gerakannya yang semula hanya terbatas pada Pulau Jawa dan Madura kemudian diperluas untuk penduduk Hindia seluruhnya dengan tidak memperhatikan perbedaan keturunan, jenis kelamin, dan agama. Budi Utomo juga tidak melibatkan diri dalam kegiatan politik. Dalam bidang kegiatan yang dipilihnya adalah pendidikan dan kebudayaan. Berdirinya Budi Utomo sendiri tidak dapat dilepaskan dari Stovia. Stovia merupakan singkatan dari School of Applied Van Indesky Artson, di mana Sekolah Pendidikan Dr. Bumi Putra. Pada kurun akhir abad ke-19 di Pulau Jawa menyebar berbagai macam wabah penyakit. Pemerintah kolonial Belanda agak kesulitan mengatasi persoalan ini, dikarenakan mendatangkan dokter dari Eropa harganya sangat mahal. Nah, dari situlah muncul keinginan untuk mendidik kaum pribumi untuk menjadi mantri. Kemudian H.F. Roll yang merupakan Direktur Sekolah Dokter Jawa mengusulkan ke pemerintah Belanda agar menyelenggarakan pendidikan kedokteran yang dapat disetarakan dengan pendidikan kedokteran yang di Eropa. Kemudian Stovia pun didirikan pada tahun 1851 yang dimana gedungnya sendiri terletak di sebelah rumah sakit militer. Stovia juga membebaskan mahasiswanya dari kewajiban membayar. Selain itu, mahasiswa juga mendapat alat-alat kuliah dan seragam gratis, serta menerima uang saku sebesar 5 gulden per bulan. Hal ini untuk mendongkrak minat para pemuda untuk masuk ke sekolah dokter. Karena inilah Stovia sering disebut sebagai sekolah orang miskin. Hanya melahirkan banyak dokter yang dipiawai dalam bidang kesehatan dan medis, tetapi juga melahirkan aktivitas pergerakan nasional di tengah kesibukan belajar. Banyak di antara siswa yang bergabung dalam beberapa perhimpunan student. Para mahasiswa itu aktif berorganisasi, mengembangkan wawasan pengetahuan tentang medis, dan juga mempelajari tentang situasi politik tanah air. Para pelajar Stovia yang kebanyakan berasal dari kota-kota kecil itu memperoleh dorongan intelektual dari kota besar dan modern di lingkungan sekolahnya. Kemudian Batavia yang menjadi kediaman suatu kelompok intelektual non-politik atau pribumi yang tidak besar tetapi sedang sembuh. Oleh karena itu wajar jika para pelajar Stovia bergaul dengan para intelektual itu pada akhirnya dipengaruhi oleh ide-ide mereka. Keberadaan Stovia pun sangat berperan penting dalam perkembangan nasionalisme di Indonesia. Di samping kemampuan individu para pelajar Stovia, pendidikan yang menanamkan disiplin tinggi para pelajarnya ini mampu menyatukan pelajarnya dari berbagai suku bangsa di Indonesia. Selain itu, keberadaannya di pusat kota menjadikan sekolah ini menjadi tempat persemaian nasionalisme yang bagus bagi para pelajarnya. Budi Utomo menandai terjadinya perubahan bentuk perjuangan dalam mengusir penjajah. Perjuangan yang selama ini bersifat kedaerahan berubah menjadi bersifat nasional dengan tujuan mencapai Indonesia merdeka. Perjuangan mengusir penjajah yang semula hanya mengandalkan kekuatan fisik dan bergantung pada seorang pemimpin diganti dengan perjuangan baru yang memanfaatkan kekuatan pemikiran. Perubahan bentuk perjuangan ini menjadikan usaha untuk mengusir penjajah terus berkesinambungan karena tidak terganti pada sesuatu orang pemimpin. Kemudian Budi Utomo mempelopori perjuangan dengan memanfaatkan kekuatan pemikiran. Karena organisasi-organisasi pergerakan yang muncul pada masa berikutnya memiliki keterkaitan dengan Budi Utomo. Perhimpunan di Indonesia, Masyarakat Islam, Induk Partis, dan Muhammadiyah merupakan organisasi-organisasi yang lahir setelah menjalin interaksi dan komunikasi secara rutin dengan Budi Utomo. Meskipun memiliki ideologi yang berbeda, organisasi pada masa pergerakan memiliki tujuan yang sama, yaitu meningkatkan kesejahteraan hidup masyarakat. Beragamnya
Organisasi pada masa pergerakan mempercepat tercapainya kemerdekaan, karena pada dasarnya organisasi-organisasi tersebut saling melengkapi.